Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita membahas sesuatu yang tidak hanya penting, tetapi wajib dimiliki oleh setiap insan teknik elektro, yaitu keselamatan kerja dalam sistem kelistrikan. Seperti yang ditampilkan pada halaman awal, materi ini tidak hanya membahas alat atau prosedur, tetapi mencakup keseluruhan sistem keselamatan mulai dari budaya kerja, regulasi, hingga proteksi teknis. Hal yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa keselamatan bukan sekadar aturan formal yang harus dipatuhi, tetapi merupakan bagian dari profesionalisme seorang engineer. Seorang teknisi yang mengabaikan keselamatan pada dasarnya sedang mengambil risiko terhadap nyawanya sendiri dan orang lain. Alur pembelajaran dan pola berpikir engineer. Pada halaman 2 dijelaskan bahwa pembelajaran disusun secara sistematis. Memahami konsep dasar, mengenal regulasi, menganalisis bahaya, memahami sistem proteksi. Struktur ini mencerminkan cara berpikir seorang engineer di dunia nyata. Tidak langsung bekerja, tetapi memahami risiko terlebih dahulu, kemudian menentukan metode pengamanan. Ini adalah pergeseran pola pikir dari sekadar bisa bekerja, menjadi bekerja dengan aman dan bertanggung jawab. K3 sebagai budaya, bukan sekadar aturan. Pada halaman 3 dijelaskan bahwa K3 adalah bagian dari budaya kerja. Makna dari budaya keselamatan sangat dalam. Dilakukan tanpa disuruh, menjadi kebiasaan, menjadi refleks dalam bekerja. Perusahaan yang menerapkan briefing keselamatan terbukti memiliki tingkat kecelakaan lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya alat atau aturan, tetapi cara berpikir kolektif. Perbedaan safety culture tinggi dan rendah. Pada halaman 4 ditampilkan perbandingan yang sangat jelas. Safety culture tinggi, disiplin APD, mengikuti SOP, saling mengingatkan. Safety culture rendah, mengabaikan prosedur, overconfidence, terburu-buru. Perbedaan ini sangat menentukan hasil di lapangan. Dalam praktik industri, mayoritas kecelakaan bukan karena sistem gagal, tetapi karena manusia mengabaikan sistem. Regulasi sebagai landasan teknis. Pada halaman 5 dijelaskan 3 standar utama. PUIL Standar Nasional, IEC Standar Internasional, OSHA Standar Keselamatan Kerja. Regulasi ini bukan sekadar dokumen, tetapi pedoman teknis yang memastikan instalasi aman, peralatan sesuai standar, prosedur terukur. Tanpa regulasi, sistem menjadi tidak terkontrol, risiko meningkat drastis, realitas bahaya listrik yang sering diremehkan. Pada halaman 6 muncul pertanyaan penting. Apakah 220 V berbahaya? Banyak orang menganggap tegangan rumah tangga aman. Namun kenyataannya berbeda. Pada halaman 7 dilakukan perhitungan menggunakan hukum Ohm. Arus 220 mA. Nilai ini jauh di atas ambang aman bagi manusia. Efek fisiologis. 10 mA mulai terasa. 50 mA gangguan pernapasan. 100 mA fibrilasi jantung. 220 mA sangat fatal. Ini membuktikan bahwa listrik rumah tangga pun mematikan. Faktor yang memperparah sengatan listrik. Pada halaman 8 dijelaskan 3 faktor utama. Kulit basah menurunkan resistansi. Jalur arus jika melewati jantung sangat berbahaya. Durasi kontak semakin lama semakin fatal. Artinya, besar tegangan bukan satu-satunya faktor. Kondisi lingkungan dan tubuh sangat mempengaruhi dampak. Analisis risiko sebagai keterampilan engineer. Pada halaman 9 ditampilkan studi kasus teknisi tanpa prosedur. Analisis dilakukan melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian. Hasilnya, risiko sangat tinggi dan fatal. Kesimpulan penting, kecelakaan bukan karena listrik, tetapi karena prosedur diabaikan. Sistem proteksi sebagai lapisan pertahanan. Pada halaman 10 dijelaskan 4 sistem proteksi. FIUS, MCB, MCCB, RCD. Setiap alat memiliki fungsi berbeda. FIUS, sederhana, sekali pakai. MCB, melindungi sistem. RCD, melindungi manusia. Ini menunjukkan bahwa sistem proteksi harus berlapis. Perbedaan proteksi sistem dan manusia. Pada halaman 11 dijelaskan perbedaan penting. MCB, melindungi peralatan, tidak mendeteksi kebocoran kecil. RCD, melindungi manusia, mendeteksi arus bocor kecil. Kesalahan umum, menganggap MCB sudah cukup. Padahal, tanpa RCD, manusia tetap berisiko. Grounding sebagai fondasi keselamatan.
Pada halaman 12 dijelaskan grounding. Fungsi utama, menyalurkan arus ke tanah, menstabilkan sistem, mencegah tegangan berbahaya. Tanpa grounding, bodi alat bisa bertegangan, RCD tidak bekerja. Risiko meningkat. Dalam sistem petir, arus bisa mencapai 30.000 A, dan harus dialirkan ke tanah. APD dan SOP sebagai perlindungan langsung. Pada halaman 13 dijelaskan APD dan SOP. APD melindungi tangan, kepala, wajah, tubuh. SOP mengatur cara kerja, urutan kerja, verifikasi kerja. Keduanya harus berjalan bersamaan. Prosedur kerja dalam 3 tahap. Pada halaman 14 dijelaskan. Sebelum kerja, matikan listrik. Loto, cek tegangan. Saat kerja, gunakan APD. Gunakan alat isolasi. Setelah kerja, cek ulang. Dokumentasi. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah proses berkelanjutan. Inti pemahaman keseluruhan sistem K3. Dari seluruh materi, keselamatan dimulai dari mindset, didukung regulasi, diperkuat sistem proteksi, dijalankan melalui SOP dan APD. Semua saling terhubung. Konteks industri dan profesionalisme. Dalam dunia industri, engineer wajib memahami risiko, wajib mengikuti standar, wajib disiplin SOP. Kemampuan teknis tanpa keselamatan tidak dianggap profesional. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa keselamatan listrik bukan sekadar teori, tetapi merupakan sistem menyeluruh yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten. Seorang engineer yang baik bukan hanya mampu membuat sistem bekerja, tetapi mampu memastikan sistem tersebut aman bagi manusia dan lingkungan. Keselamatan adalah tanggung jawab profesional yang tidak bisa ditawar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.